Shalom adik-adik, selamat pagi semuanya. Bagaimana kabar kalian semua? Bisa harap semuanya dalam keadaan sehat ya. Ada yang tahu nggak minggu ini kita merayakan apa? Jumat kemarin kita merayakan apa? Iya betul, Jumat kemarin kita merayakan Jumat Agung. Apa itu Jumat Agung? Hari kematian Tuhan Yesus. Lalu pada hari yang ketiga Tuhan Yesusnya bangkit. Nah, tepat hari ini hari Minggu Tuhan Yesus kita bangkit. Makanya kita merayakan yang namanya Paskah. Adik-adik sudah siap memuji Tuhan? Kita mau rayakan kebangkitan Tuhan hari ini ya. Kita mau bernyanyi, menari buat Tuhan. Oke? Adik-adik siap memuji nama Tuhan? Kita mau menari buat Tuhan ya. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia Yesus Tuhan kami, Dia Yesus Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Allah kami, Sang penebus juru selamat dunia. Kita akan puji sekali lagi ya. Kita mau tetap menari buat Tuhan. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia Yesus Tuhan kami, Dia Yesus Allah kami, Sang penebus juru selamat dunia. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Allah kami, Sang penebus juru selamat dunia. Sang penebus juru selamat dunia, Sang penebus juru selamat dunia. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau kasih pujian dulu ya. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku.
tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku ingini dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Kita mangkap pujian dari awal ya. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku ingini dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku ingini dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Halo, selamat pagi semuanya. Selamat pagi adik-adik, selamat hari Minggu. Siapa yang udah libur dari hari Jumat? Nah, kita libur ya rata-rata di hari Jumat sampai hari Minggu ini. Long weekend ya. Ada yang tahu kenapa kita libur di hari Jumat? Ya, kita merayakan Paskah, dan hari ini tepat hari Minggu kita merayakan atau memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus. Nah, ada apa sih cerita di balik itu? Penasaran ya? Yuk kita doa dulu sebelum kita mendengarkan ceritanya. Yuk kita lipat tangan, tutup mata, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari yang indah ini. Kami berdoa Tuhan, hari ini kami mau memperingati hari kematian Tuhan Yesus, hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Biarlah Tuhan kami selalu mengingat kasih Tuhan. Berikan kami hikmat Tuhan, berikan kami telinga yang mendengar dan hati yang mendengar dan melakukan firman Tuhan di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.
Oke, jadi apa sih hari Paskah itu dan kenapa sih kita harus memperingati hari Paskah dan hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga? Ya, Setiap tahunnya kita merayakan Hari Raya Paskah sebagai peringatan bangkitnya Yesus Kristus di hari ketiga setelah kematiannya. Tapi tahukah teman-teman, Hari Raya Paskah telah ada dan dirayakan kurang lebih 1000 tahun sebelum Yesus lahir, atau lebih tepatnya dimulai di masa bangsa Israel berada di tanah Mesir. Kisah tentang Paskah dimulai ketika bangsa Israel diperbudak di tanah Mesir di bawah kepemimpinan Firaun yang kejam. Kekejaman Firaun membuat bangsa Israel tersiksa dan akhirnya meminta pertolongan dari Allah. Allah pun mendengar seruan bangsanya dan memakai Musa untuk memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir menuju tanah perjanjian yang diberikan Allah. Musa pun memperingatkan Firaun untuk membebaskan bangsa Israel, jikalau tidak Allah akan memberikan peringatan bagi Firaun. Firaun menolak membebaskan bangsa Israel karena merasa dialah yang berkuasa. Allah kemudian memberikan 9 tulah kepada bangsa Mesir sebagai peringatan bahwa Allah begitu mengasihi bangsanya sehingga dia pasti akan menyelamatkan bangsanya. Di setiap kejadian tulah yang terjadi, Musa terus memperingati Firaun, tapi Firaun terus menolak untuk membebaskan bangsa Israel. Hingga akhirnya di tulah ke-10 Allah berkata kepada Musa bahwa dia akan berjalan di tengah malam dan setiap anak sulung di tanah Mesir akan mati. Tapi Allah punya rencana untuk bangsa Israel. Dia menyuruh bangsanya untuk menyembelih domba tak bercelah dan darahnya ditandai di rumah mereka. Mereka juga disuruh membuat roti tak beragi yang mudah dibuat untuk dimakan dengan daging domba yang telah disembelih. Di malam hari ketika Allah melihat tanda darah di rumah bangsa Israel, Dia tidak akan mengambil nyawa anak sulung mereka. Dan tulah ke-10 terjadi seperti yang Allah katakan. Firaun pun mengakui kebesaran Allah dan menyuruh bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Ratusan bahkan ribuan tahun setelahnya, tradisi menyembelih domba dan makan roti tak beragi terus diadakan untuk memperingati kebesaran Allah yang menyelamatkan bangsa Israel. Tapi sebenarnya, kisah penyelamatan Allah bagi bangsa Israel ini adalah permulaan dari kisah penyelamatan besar yang Allah akan berikan kepada dunia. Seperti yang kita tahu, iblis terus ada di dunia, dan iblis mau manusia mengikuti perintahnya sehingga akhirnya hubungan manusia dan Allah terputus. Dan ketika manusia jatuh ke dalam dosa, kita patut menerima hukuman, yaitu maut. Disinilah Allah mengaruniakan anaknya yang tunggal ke dunia, yaitu Yesus Kristus. Yesus ketika berada di dunia, hidup suci seperti yang seharusnya kita lakukan, dan mati sengsara seperti yang harusnya kita alami sebagai manusia berdosa. Tapi hari ketiga setelah Yesus disalibkan, Dia bangkit mengalahkan maut dan mengembalikan hubungan manusia dan Allah yang terputus. Sebagai pengingat, hari sebelum Yesus ditangkap untuk disalibkan, Yesus memperingati Hari Raya Paskah untuk terakhir kalinya, tapi tanpa daging domba sebagai hidangan. Dia menyatakan bahwa Dialah domba itu, dan seperti domba yang mati untuk anak sulung bangsa Israel bisa hidup dengan keluarganya, begitu juga Yesus yang mati agar manusia hidup dan berhubungan kembali dengan Allah. Dan seperti itulah bagaimana kita sampai sekarang memperingati Hari Raya Paskah untuk mengingat betapa Allah mengasihi bangsanya sehingga mengaruniakan anaknya yang tunggal untuk menyelamatkan kita dari maut dan untuk terus hidup bersama-sama sampai di kerajaan Allah. Berikut ini adalah poin-poin penting tentang cerita Paskah dalam video kita kali ini. Bangsa Israel tersiksa di bawah pemerintahan Firaun. Manusia hidup terbelenggu dengan dosa. Domba tak bercela disembelih. Yesus tak bercela disalibkan. Darah sebagai tanda bagi Allah. Darah sebagai tanda penghapusan dosa. Roti tak beragi. Tubuh Yesus yang tidak berdosa. Anak sulung hidup. Manusia diselamatkan dari dosa. Bangsa Israel menuju tanah perjanjian. Manusia menuju kerajaan Allah. Nah, tadi kita udah dengar ya ceritanya bagaimana Tuhan turun ke dunia dan mati untuk kita orang berdosa. Dan bagaimana Tuhan naik ke surga dan bangkit naik ke surga di hari yang ketiga. Jadi, kenapa kita harus memperingati hari ini? Kita mau mengingat kasih Tuhan lagi gitu ya. Karena apa? Karena Tuhan itu bayangin ya, seorang
Allah yang maha besar, Allah yang menciptakan langit, menciptakan dunia ini dan semua isinya, dia mau turun ke dunia, terus dia mau menjadi sama seperti kita, yaitu manusia, supaya dia bisa menebus dosa kita, supaya kita bisa diperdamaikan lagi dengan Allah. Begitu besar pengorbanan Tuhan. Cuma karena apa sih? Cuma karena Tuhan tuh sayang banget sama kita. Seperti papi mami kita tuh loh, sayang banget gitu. Gak rela ngelihat kita itu sakit, gak rela ngelihat kita itu menderita gitu. Mau menolong, mau memberkati kita. Itulah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sayang banget sama kita, super sayang. Walaupun kita berdosa, walaupun kita masih melakukan kesalahan sampai hari ini, Tuhan Yesus tetap sayang. Bukan karena kita ini orang yang hebat, enggak gitu. Bukan karena kita ini orang yang terkenal, enggak juga. Tapi karena memang Tuhan itu adalah kasih ya. Jadi Tuhan sayang sama kita sebagaimana kita telah diciptakan oleh Tuhan. Nah, terus apa arti kebangkitan Tuhan? Wah, arti kebangkitan Tuhan itu suatu jaminan buat kita. Karena Tuhan kita itu hidup. Kita tidak berdoa kepada Tuhan yang gak ada atau Tuhan yang sudah mati. Kita berdoa kepada Tuhan yang sudah bangkit dan Tuhan yang hidup, Allah yang hidup. Makanya kalau kita berdoa, itu benar-benar kita kayak ngobrol sama Tuhan, kayak ngomong sama Tuhan. Kalian punya pergumulan apa? Kalian punya kepinginan apa? Ngomong aja sama Tuhan, Tuhan pasti dengerin dan Tuhan pasti tolong gitu ya. Jadi jangan ragu-ragu berdoa karena Tuhan kita Tuhan yang hidup. Oke? Jadi mulai sekarang setiap bangun pagi, yuk kita berdoa ya. Say thank you Tuhan Yesus, kita udah dikasih bangun pagi ini. Kita mau main, kita mau beraktivitas, tolong berkati ya Tuhan gitu ya. Terus pada saat sebelum tidur kita juga harus berdoa. Say thank you Tuhan udah berkati dan lindungi kita dalam satu hari ini. Terus apalagi saat kita di tengah-tengah hari, kalau kita merasakan sesuatu misalnya takut atau kita merasa sedih atau kita merasa happy, bahkan kita tetap doa dan say thank you aja sama Tuhan. Dan doa itu bisa dalam hati juga loh. Jadi kalau di depan orang jangan malu, ngomong aja dalam hati sama Tuhan. Aduh Tuhan, thank you ya, aku hari ini happy banget gitu. Atau yang lagi sedih, ngomong aja gak apa-apa sama Tuhan. Karena Tuhan kita Tuhan yang hidup, dia sudah bangkit di hari yang ketiga. Oke? Nah, sebelum kita mengakhiri ibadah kita hari ini, kita mau bersatu dalam doa lagi ya. Ingat kita doa sama yang Tuhan yang hidup, ya kan? Yuk kita berdoa. Lipat tanganmu, tutup matamu. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Kami tahu Tuhan itu sayang banget sama kami Tuhan, dan kami juga sayang sama Tuhan. Kami mau sayang, kami mau dengerin kata-kata Tuhan, kami mau ngobrol sama Tuhan, kami mau berdoa sama Tuhan karena kami sayang Tuhan. Dan karena Tuhan Engkau Allah yang hidup Tuhan, terima kasih Engkau sudah berkorban, mau turun ke dunia dan mati bagi kami. Dan terima kasih Tuhan sudah bangkit, terima kasih Tuhan sudah menepati janji-Mu untuk bangkit bagi kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati kami hari ini, berkati kami dalam minggu ini, supaya kami senantiasa menjadi anak-anak Tuhan yang menjadi terang dan berkat dimanapun kami berada. Tuhan Yesus memberkati semua orang, memberkati anak-anak lain Tuhan yang membutuhkan pertolongan Tuhan, yang mungkin lagi sakit atau yang mungkin lagi punya pergumulan atau kesulitan. Tuhan Yesus yang jamah dan tolong. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Yay. So, happy Sunday and have a great week. See you next week.